Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gun Gunawan S, NIM A01200330. Di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Pada kesempatan video kali ini kami akan membahas materi yang cukup menarik yang perlu kita ketahui bersama. Materi yang kami bahas yaitu faktor-faktor pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah terdiri dari 5 bagian. Yang pertama iklim, organisme, bahan induk, dan fotografi serta waktu. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi pertama yaitu iklim yang akan dibawakan oleh diri saya sendiri. Iklim adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Kurun waktu yang menjadi acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Keadaan temperatur atau suhu sangat mempengaruhi proses terjadinya pelapukan pada batuan. Saat siang hari, batuan terkena suhu yang panas dan pada malam hari batuan terkena suhu yang dingin. Akibat dari suhu tersebut, batuan akan mengalami proses pelapukan. Ditambah terjadinya hujan, maka proses penghancuran batuan akan semakin cepat. Iklim merupakan faktor terpenting dalam proses pembentukan tanah, di mana komponen iklim yang paling mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah suhu dan curah hujan. Berikut adalah proses pembentukan tanah yang dipengaruhi oleh iklim, terutama oleh suhu dan curah hujan. Pelapukan batuan secara mekanis, di mana tanah berasal dari bahan-bahan induk, baik organik maupun mineral, merupakan batu-batuan yang ada di muka bumi yang mengalami pelapukan. Terkait dengan suhu dan pelapukan, suhu udara yang menyebabkan pelapukan pada batuan sehingga terbentuk tanah. Proses pelapukan batuan oleh suhu ini dinamakan pelapukan mekanis atau fisik. Dalam hal ini, batu akan memuai jika terkena suhu tinggi dan menyusut saat suhu rendah, di mana pelapukan batuan sebenarnya tidak begitu berarti, tapi akan memberikan dampak yang nyata jika terjadi secara konstan dan berkali-kali. Selanjutnya yaitu pelapukan batuan secara kimia, di mana setelah mengalami pelapukan secara fisik, batuan akan mengalami pelapukan secara kimiawi yang menyebabkan mineral terlarut dan mengubah strukturnya sehingga mudah terfragmentasi. Disinilah presipitasi atau curah hujan memainkan perannya, di mana dengan adanya air hujan, maka pencairan tanah berlangsung cepat sehingga pH tanah tidak terlalu basah karena tanah yang bersifat masam umumnya adalah tanah yang banyak mengandung humus. Adapun bagian larut dalam pengangkut air hujan akan mempengaruhi kompetensi kimiawi mineral penyusun tanah, kedalaman dan diferensiasi profil tanah, serta sifat fisik tanah. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada para pemateri untuk memaparkan materinya dari materi kedua sampai materi terakhir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmadina, NIM A01205004. Di sini saya akan membahas tentang materi faktor pembentukan tanah bagian kedua yaitu organisme. Vegetasi yang paling berperan dalam mempengaruhi proses genesis dan perkembangan profil tanah karena merupakan sumber utama biomas atau bukan bahan organik atau bot. Apabila terdekomposisi oleh mikrobia heterotrofik akan menjadi sumber energi dari hara bagi mikrobia sendiri. Vegetasi sendiri melalui sistem perakarannya akan berpenetrasi ke lapisan bawah tanah dan membawa unsur-unsur hara. Sisa perakaran yang mati akan menjadi sumber bot dan unsur hara sedalam penetrasi akar tersebut. Kedalaman pengaruh vegetasi ini terhadap sifat fisik, kimiawi, dan biologis pada profil tanah tergantung pada sistem perakarannya. Pengaruh pepohonan berakar tunggang akan lebih besar ketimbang rerumputan atau tanaman berakar serabut. Pengaruh tipe vegetasi hutan.
terhadap reaksi dan kejenuhan basa dalam profil tanah. Profil tanah hutan lebih berkembang ketimbang profil tanah padang rumput, dan kadar bot dalam profil tanah padang rumput lebih tinggi 30% pada horizon A hingga B dan menurun lebih gradual dengan makin dalamnya volume tanah ketimbang pada tanah hutan. Kedua hal ini terkait dengan laju proses dekomposisi biomas yang lebih baik pada tanah padang rumput karena lebih dominannya fraksi biomas yang mudah terurai ketimbang pada tanah hutan yang lebih banyak fraksi ranting kayunya. Lebih intensifnya eluviasi atau pelindian oleh air perkolasi pada profil tanah hutan. Karena lebih besarnya ruang-ruang pori dan lebih dalamnya penetrasi akar ketimbang pada tanah padang rumput, yang kemudian lebih memacu diferensiasi horizonnya. Evaluasi ini membawa asam-asam organik hasil dekomposisi biomas ke lapisan bawah, yang kemudian memicu perkembangan horizon tanah. Perbedaan pada keduanya ini juga terjadi pada tanah yang berbeda vegetasinya. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal akumulasi bahan organik, siklus unsur hara, dan pembentukan struktur tanah yang stabil. Unsur nitrogen dapat diikat ke dalam tanah dari udara oleh mikroorganisme, baik yang hidup sendiri di dalam tanah maupun yang bersimbiosis dengan tanaman. Vegetasi yang tumbuh di tanah dapat merupakan penghalang untuk terjadinya erosi, sehingga mengurangi jumlah tanah permukaan yang hilang. Pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat-sifat tanah sangat nyata terjadi di daerah beriklim dengan seperti di Eropa dan Amerika. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan dengan warna merah, sedangkan vegetasi rumput membentuk tanah berwarna hitam karena banyak kandungan bahan organis yang berasal dari akar-akar dan sisa-sisa rumput. Kandungan unsur-unsur kimia yang terdapat pada tanaman yang sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Jenis-jenis cemara akan memberi kation-kation logam seperti Ca, Mg, dan K yang rendah. Siklus unsur hara di bawah tanaman tersebut adalah rendah dibanding dengan tanaman berdaun lebar, di mana serasahnya lebih banyak mengandung basa-basa. Akibatnya tanah di bawah pohon pinus biasanya lebih masam daripada tanah di bawah pohon jati, dan sebagainya. Pencucian basa-basa biasanya juga lebih intensif pada tanah-tanah di bawah pohon pinus. Baik, itulah bagian dari faktor pembentukan tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsari, NIM A0120341. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor pembentukan tanah, yaitu bahan induk. Sifat-sifat dari bahan induk masih tetap terlihat bahkan pada tanah daerah humid yang mengalami pelapukan sangat lanjut. Misalnya, tanah-tanah bertekstur padi adalah akibat dari kandungan pasir yang tinggi dari bahan induk. Susunan kimia dan mineral bahan induk tidak hanya mempengaruhi intensitas tingkat pelapukan, tetapi kadang-kadang menentukan jenis vegetasi alami yang tumbuh di atasnya. Terdapatnya batu kapur di daerah humid akan menghambat tingkat kemasaman tanah. Di samping itu, vegetasi yang hidup di atas tanah berasal dari batu kapur biasanya banyak mengandung basa-basa. Dengan adanya pengembalian basa-basa lapisan tanah atas melalui secara dari vegetasi tersebut, maka proses pengasaman tanah menjadi lambat. Batuan sebagai bahan induk tanah mineral berasal dari batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor.
Batuan beku terbentuk karena magma yang membeku. Batuan beku terdiri menjadi 3. Pertama, batuan beku atas, yaitu magma membeku di permukaan bumi, batuan vulkanik. Kedua, batuan beku gang atau terbosan. Magma menerobos retakan-retakan atau petakan-petakan dalam bumi dan membeku di antara sarang magma dan permukaan bumi. Dan ketiga, batuan beku dalam. Magma membeku di dalam bumi. Kedua, batuan sedimen. Batuan endapan tua terdiri dari bahan endapan, umumnya endapan laut, yang telah diendapkan berjuta-juta tahun yang lalu hingga telah membentuk batuan yang keras. Contoh batuan endapan tua. Pertama, batuan gaming. Merupakan endapan laut banyak mengandung karang laut. Sebagian besar terdiri dari CaCO3 atau kalsit dan CaMg atau CO32 atau dolomit. Kedua, batu pasir. Banyak mengandung pasir kurasa atau SiO2. Ketiga, batu liat. Ada bersifat masam, ada yang alkalis dan kadar liat tinggi. Bahan endapan baru. Bahan endapan baru belum menjadi batuan. Endapkan oleh air, misalnya di daerah dataran banjir atau dataran aluvial. Diendapkan oleh angin, misalnya pasir pantai dan loess. Ketiga, batuan metamorfosa atau malihan. Batuan metamorfosa berasal dari batuan beku atau sedimen karena tekanan dari suhu sangat tinggi berubah menjadi jenis batuan lain. Batuan metamorfosa umumnya bertekstur lembut akibat rekristalisasi dari beberapa mineral dan orientasi menjadi paralel sehingga terbentuk lembah-lembah. Batuan metamorfosa dengan lembah-lembah halus disebut schist atau misalnya mica schist. Sedangkan lembah-lembah kaca disebut gneiss, misalnya granit gneiss. Beberapa jenis batuan metamorfosa tidak menunjukkan foliated tekstur tersebut, misalnya quartzit dari batu pasir dan marmer dari batu kapur karbonat. Faktor pembentukan tanah, yaitu topografi. Relief atau topografi adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah, termasuk di dalamnya perbedaan kecuraman dan bentuk lereng. Relief mempengaruhi proses pembentukan tanah dengan cara: pertama, mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan massa tanah. Kedua, mempengaruhi dalamnya air tanah. Ketiga, mempengaruhi besarnya erosi. Dan keempat, mempengaruhi gerakan air berikut bahan-bahan yang terlarut di dalamnya. Topografi atau bentuk wilayah atau relief suatu daerah dapat menghambat atau mempercepat pengaruh iklim. Di daerah yang datar atau cekung di mana air tidak mudah hilang dari tanah atau menggenang, pengaruh iklim menjadi tidak jelas dan terbentuklah tanah berwarna kelabu atau banyak mengandung karatan sebagai akibat genangan air tersebut. Di daerah bergelombang, drainase tanah lebih baik sehingga pengaruh iklim, curah hujan, dan suhu lebih jelas dan pelapukan serta pencucian berjalan lebih cepat. Di daerah yang berlereng curam, kadang menjadi terus-menerus erosi permukaan sehingga terbentuklah tanah-tanah dangkal. Sebaliknya, pada kaki-kaki lereng tersebut sering ditemukan tanah dengan profil dalam akibat penimbunan bahan-bahan yang dihanyutkan dari lereng atas tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bagian dari faktor pembentukan tanah pada bagian kelima, yaitu waktu. Tanah, benda alam yang terus berubah akibat pelapukan dan pencucian terus-menerus, akan menjadi semakin tua. Periode waktu pembentukan akan menentukan jenis dan sifat-sifat tanah yang terbentuk di suatu kawasan. Moore dan Van Benen membedakan 5 fase pembentukan tanah, yaitu fase awal dengan indikator bahan induk yang masih belum mengalami proses pelapukan.
Fase juvenil dengan indikator bahan induk yang telah mulai mengalami proses pelepukan, tetapi sebagian besar masih asli. Fase viril diindikasikan oleh optimumnya laju proses pelepukan. Kebanyakan bebatuan telah mulai pecah, mineral-mineral sekunder telah terbentuk sehingga kadar liat meningkat. Fase senil diindikasikan oleh proses pelepukan yang telah lanjut dan mineral-mineral tanah lapuk masih bertahan, serta fase akhir ditandai oleh berakhirnya proses pelepukan. Kematangan suatu tanah tidak bergantung pada umumnya, tetapi lebih tergantung pada kelengkapan horizonnya. Tanah merupakan benda alam yang terus-menerus berubah atau dinamis, sehingga akibat pelepukan dan pencucian yang terus-menerus, maka tanah-tanah yang semakin tua juga semakin kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis, mengalami pelepukan sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Profil tanah juga semakin berkembang dengan meningkatnya umur. Karena proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka bahan induk tanah berubah berturut-turut menjadi tanah muda, imatur atau young soil, tanah dewasa, mature soil, dan tanah tua, old soil. Tanah muda. Pada tingkat ini, proses pembentukan tanah terutama berupa proses pelepukan bahan organik dan bahan mineral, pencampuran bahan organik dan bahan mineral di permukaan tanah, dan pembentukan struktur tanah karena pengaruh bahan organik tersebut. Hasilnya adalah pembentukan horizon A dan horizon C. Sifat tanah masih didominasi oleh sifat-sifat bahan induknya, termasuk tanah muda adalah jenis tanah entisol atau alluvial regosol. Tanah dewasa dengan proses yang lebih lanjut, maka tanah muda dapat berubah menjadi tanah dewasa, yaitu dengan proses pembentukan horizon B. Horizon B yang terbentuk adalah yang masih muda atau BW, sebagai hasil dari proses alterasi bahan induk atau terbentuk struktur tanah warna lebih merah dari bahan induk, atau ada penambahan bahan tertentu, liat dan lain-lain, dalam jumlah sedikit dari lapisan atas. Pada tingkat ini, tanah mempunyai kemampuan berproduksi tertinggi karena unsur-unsur hara di dalam tanah cukup tersedia akibat pelepukan mineral dan pencucian unsur hara belum lanjut. Jenis tanah yang termasuk dalam tingkat ini antara lain inceptisol atau latosol, coklat, dan lain-lain, andisol, vertisol, malisol, dan sebagainya. Tanah tua, dengan meningkatnya umur, maka proses pembentukan tanah berjalan lebih lanjut, sehingga terjadi perubahan-perubahan lebih nyata pada horizon A dan B, dan terbentuklah horizon A, E, EB, BE, BT, BS, BO, BC, dan lain-lain. Di samping itu, pelepukan mineral dan pencucian basa-basa makin meningkat, sehingga tinggal mineral-mineral yang sukar lapuk di dalam tanah, dan tanah menjadi kurus dan masam. Jenis-jenis tanah tua tersebut antara lain adalah tanah ultisol, podsolik merah kuning, dan oksisol laterit. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah berbeda-beda. Tanah yang berkembang dari batuan yang keras memerlukan waktu yang lebih lama untuk pembentukan tanah dibanding dengan yang berasal dari bahan induk yang lunak dan lepas. Dari bahan induk vulkanik lepas seperti abu gunung api, dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah dapat terbentuk tanah muda. Tanah dewasa dapat terbentuk dalam waktu 1000 hingga 10.000 tahun, seperti halnya tanah podosol di Alaska yang berkembang dari bahan induk berpasir 1000 tahun, dan tanah molisol di Amerika Serikat yang berkembang dari bahan indung berlempung lepas 10.000 tahun. Tanah berasal dari abu gunung Krakatau letusan tahun 1883. Membentuk horizon A setebal 25 cm selama 100 tahun 1883
hingga 1983, terutama di tempat-tempat yang tidak terjadi erosi. Di tempat-tempat yang terjadi erosi, ketebalan horizon A hanya mencapai 5 cm atau kurang. Tingkat perkembangan tanah tidak setara dengan tingkat pelapukan tanah. Tingkat perkembangan tanah berhubungan dengan perkembangan pembentukan horizon tanah. Sedangkan tingkat pelapukan tanah berhubungan dengan tingkat pelapukan mineral dan tanah. Tanah muda yang baru mempunyai horizon A dan C dapat berupa tanah yang baru sedikit mengalami pelapukan bila berasal dari bahan induk baru seperti abu vulkan, tetapi dapat juga telah mengalami pelapukan lanjut bila berasal dari bahan induk 2 atau bahan induk yang telah mengalami pelapukan lanjut di tempat lain. Baik, itulah dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah beberapa materi yang sempat disampaikan oleh para pemateri pada kesempatan video kali ini mengenai faktor-faktor pembentukan tanah. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan ini yaitu proses pembentukan tanah tersebut dikendalikan oleh 5 faktor pembentukan, yaitu iklim, bahan induk organisme, fotografi, dan waktu. Dalam kenyataannya, kelima faktor tersebut bersifat saling mempengaruhi satu sama lain. Ada interdependensi antara faktor, misal organisme dan iklim. Itulah materi yang sempat dibawakan oleh kelompok kami mengenai faktor-faktor pembentukan tanah. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.